Memang harus maju P21 ya silakan. Artinya kita akan lihat asal ijazah ini benar-benar dihadirkan gitu loh. Betul. Jangan sampai nanti ketika di persidangan Nggak ada ijazah. tidak ada ijazah atau Datang. Jokowi tidak datang. Kemana kita kejar dia kabur. Nah ini Jokowi saya rasa ini cara-cara dia untuk menghindari diri di persidangan gitu loh. Jadi ketika dia nanti ke sana ke seluruh Indonesia katanya kan dipanggil lagi seluruh Indonesia. Ini kan taktik-taktik aja orang-orang pembohongan begini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya, tanggapan P21 yang diumumkan kemarin oleh Polda Metro Jaya nggak terlalu penting gitu loh. Karena apa? Karena kalau memang harus maju ke P21 ya silakan. Artinya kita akan lihat asal ijazah ini benar-benar dihadirkan gitu loh. Betul. Jangan sampai nanti ketika di persidangan Nggak ada ijazah. tidak ada ijazah atau Datang. Jokowi tidak datang. Iya. Itu permasalahannya. Menurut saya kalau memang harus ada P21 Harus datang dong. silakan aja. Yang penting Jokowi jangan nanti alasan keliling Indonesia gitu loh. Gampang. Dan menurut saya memang harus P21 agar membuktikan kalau tapi keaslian ijazah itu jangan dilarikan ke pencemaran nama baik dengan kembali seperti halnya peristiwa bom Bang Tri. Nah kalau itu terjadi artinya inilah kriminalisasi yang dilakukan oleh Jokowi dan institusi Polri. Nah Membelokkan. kami merasa dikriminalisasi pasti akan melawan. Iya. Dan dengan dukungan juga mama di belakang kami gitu loh. Lawan. Artinya kalau memang itu ada kami. Siap. Terima kasih untuk memberikan data-data terbaru yang kami dapat mengenai pembuat ijazah itu. Yang salah satunya adalah si Eko Sulistyo, Eko Panjul, Praktikno, Jokowi, dan Pasar Pramuka. Nah kita tunggu besok saya bersama Bang Rijal Fadila, Bang Heru akan ke Barreskrim, didukung juga dengan Mama ini Ya, untuk meminta kepada Barreskrim menyelidiki, memanggil nama-nama yang kami ajukan ini. Karena ini orang-orang ini berpotensi besar mereka terlibat dalam pembuatan dan pemakaian ijazah ini di UGM maupun di Pasar Pramuka. Yang salah satunya digunakan oleh Jokowi ketika maju di Gubernur DKI dan Pilpres. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ini Pak Rustam kan si Bang Rizal Fadila kan sempat menyinggung ya misteri 8 orang penangkapan atas tragedi di Pasar Pramuka. Iya. Nah itu apakah ada kaitannya dengan kasus ijazah Jokowi ini? Ya kalau menurut keyakinan saya dan Bang Rijal Fadila itu pasti ada hubungannya karena kan memang orang-orang ini ditangkap ketika dia bekerja di Pasar Pramuka. Sedangkan Pasar Pramuka itu adalah tempat pembuatan banyak hal, bukan hanya ijazah saja. Dan yang lagi ramai hari ini kan ijazah Jokowi itu diduga dibuatnya di Pasar Pramuka. Jadi kami meyakini orang-orang ini salah satunya pasti ada yang terlibat. Nah ini yang lagi kita cari, lagi kita kejar datanya supaya kalau memang pembuatnya itu ditangkap pada saat itu, kami meminta untuk menginformasikan kepada kami gitu loh, bahwasanya dia yang membuat ataupun dia yang mendesain itu gitu loh. Karena ini udah memang ke arah Pasar Pramuka. Dari kawan-kawan saya juga udah banyak mengakui kalau itu memang ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka gitu loh. Bahkan kemarin ada mengakui juga dia bersama Eko Sulistyo ke Pasar Pramuka bertemu dengan seorang profesor mengasih data-data itu untuk dibuat di Pasar Pramuka ijazah Jokowi gitu. Pak Rustam, satu hal lagi, Pak Jokowi kan belum lama ini kan bersafari politik. Nah tanggapan Pak Rustam apa mengenai safari politik ini? Apakah ada kewaspadaan dalam kondisi politik saat ini? Mau keliling Nusantara. Jokowi, dan mungkin ada tujuannya juga di 2029. Ya kalau Jokowi ini kan saya rasa ini taktik Jokowi aja untuk menghindar persidangan. Mungkin nanti ada kemungkinan ketika memang ada persidangan, wah dia dibilang wah lagi ke sana yang akhirnya nggak hadir. Karena kan belum lama dia safari muncul lah ini kan P21 versi di Reskrimum. Iya, ini kan Jokowi kan dari dulu begitu. Ketika di demo dia dia bilang kabur. dia berharap di demo, Grand di demo dia kabur. Grand
Kemana kita kejar dia kabur. Nah ini Jokowi saya rasa ini cara-cara dia untuk menghindari diri di persidangan gitu loh. Jadi ketika dia nanti ke sana ke seluruh Indonesia katanya kan dipanggil lagi seluruh Indonesia. Ini kan taktik-taktik aja orang-orang pembohong kan begini. Oke. Terima kasih. Ibu Uma, gimana Uma. Ya itulah tadi ya, seperti yang dibilang abang kita tadi, sportif lah, datanglah, tunjukkanlah, jangan bikin ribet. Kalau memang benar-benar ada, jangan dipermainkan rakyat ini. Rakyat nggak bodoh-bodoh amat, anak kecil aja ngerti, apalagi orang yang pengetahuannya ya barangkali tidak S3 lagi, sudah S4. S apa ya kan? Jadi kalau memang nggak punya ijazah atau punya ijazah, perlihatkan sportif, datang, gentleman. Nah itu yang kita harapkan. Jangan membuat segmen yang nanti ke depannya anak-anak kita ya terjadi pembodohan. Ya bisa dipermainkan hukum ini, bisa dipermainkan tata negara ini. Jadi harusnya sebagai negarawan sportif, kita negarawan tunjukkan kebesarannya, tanggung jawabnya. Nah itu saja dari Ema. Ada yang lain? Ayo, Susi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang militan, bapak-bapak yang militan, dan bapak YouTuber yang garis lurus. Semoga garis lurus terus, amanah, istiqomah, melawan kezaliman. Sebenarnya tuh saya minta tolong aja sama Pak Jokowi, Pak. Jangan sampai anak bangsa ini pecah belah gara-gara selembar kertas, Pak. Tunjukin aja. Kalau memang asli, Bapak pasti nggak bakalan pelihara buzzer, pelihara pengacara, pelihara segala hal yang tetek bengek itu gitu kan. Nggak usah repot-repot, Pak. Semua orang bangga loh dengan universitas masing-masing, apalagi UGM. UGM itu kan universitas terbaik, tertua juga. Jadi Bapak jangan tersenyum-senyum di atas penderitaan rakyat, Pak. Bapak harus benar-benar jadi orang yang didoain orang, jangan sampai disumpahin orang, Pak. Karena dengan begini akhirnya banyak orang yang bersumpah serapah karena Bapak tidak adil terhadap rakyat, gitu kan. Jadi rakyat ini sebenarnya udah capek, Pak, udah menderita, udah susah, jangan dibuat susah lagi. Negara ini hancur kalau umpamanya begini terus. Ini aja, Pak, jujur aja. Kan slogan KPK jujur itu hebat, tapi hanya slogan. Jangan ikut-ikutan jujur itu hebat tapi nggak jujur gitu kan. Harus ditunjukkan keaslian kalau memang asli. Kalau nggak asli ya ngaku aja sama rakyat. Maaf, saya ini nggak asli punyanya, gitu kan. Atau misalnya punya saya ini bikinan atau apa kan. Rakyat juga lama-lama maafin, Pak, kalau misalnya Bapak jujur gitu kan. Tapi jangan sampai anak bangsa ini diadu domba gitu kan. Anak bangsa dibuat susah, udah susah hidup, udah susah hukum. Equality before the law tuh harus ditegakkan. Kejaksaan itu kan lambangnya kan timbangan keadilan. Tapi ini nggak adil-adil dari bertahun-tahun gitu kan. Yang susah makin susah, yang kaya makin kaya. Terus yang berkuasa makin menjadi-jadi, nggak mau lepas kekuasaannya. Seolah-olah negara ini nenek moyangnya yang punya. Jangan begitu, Pak. Kami ini emak-emak bukannya apa-apa di sini. Hidup kami itu untuk masa depan anak cucu yang lebih baik. Kejujuran itu nomor 1. Kalau kami udah tinggal ngitung, istilahnya ngitung ajal, umur paling 65, 70, 75, paling banyak 80 gitu kan. Jangan sampai bangsa ini terbodohkan gara-gara ulah seseorang gitu kan. Pembodohan massal itu udah 10 tahun, Pak. Merdeka belajar, mau belajar kek, mau kagak kek, itu terserah. Akhirnya pada bodoh semua, pada nggak bisa hitung kali. Anak SMA pada nggak bisa ngitung, nggak bisa Pitagoras itu apa, nggak bisa bagi-bagian. Jangan dibodohin lagi dengan kasus ini, Pak. Jujur aja udah. Pokoknya Bapak kalau umpama jujur itu, Bapak didoain orang banyak kok. Kalau umpama Bapak nggak jujur, banyak loh rakyat
mendoakan kejelekan-kejelekan yang kita nggak tahu Pak, diijabah sama Allah, diijabah ya. Kalau udah dijabah ngeri loh Pak, di dunia boleh deh jadi raja, jadi penguasa, jadi apa, jadi superhero. Di akhirat nggak bakalan Pak, semua sama, bau tanah semuanya. Nggak ada yang saya bicara ini maaf ya agak keras karena saya udah capek ngeliat perjuangan yang segitu hebatnya memperjuangkan bangsa, negara, kedaulatan, tapi dianggap remeh, nggak ada rasa kebangsaan mereka, nggak ada rasa kebangsaan untuk bela negara, adanya bela kepentingan kelompok, bela partai, bela jabatan. Itu yang sekarang kami lihat. Kebangsaan itu udah hilang, bendera merah putih udah terkoyak atas ulah-ulah yang nggak jelas. Jadi sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kalau umpama saya berbicara apa adanya, karena saya memang udah terlampau melihat negara ini begitu carut marut, selembar kertas tapi menghancurkan satu negara. Itu aja, tolong deh Pak, berbuat baiklah sama rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Enggak, aneh. Bang Edi. Bang Edi. Ayo, satu kata, lawan. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi. Lanjutkan untuk perjuangan kita. Siap. Jadi P21 itu kalau memang kita harapkan supaya di sana bisa terbukti mana ijazah yang asli dan mana yang tidak. Jadi saya rasa agar Polri juga bersedia atau tetap melanjutkan P21 ini agar bisa terkuak. Sementara ijazah-ijazah yang selama ini kita dengar, kita lihat, kita pantau adalah belum jelas keasliannya. Mana tunjukkan. Jokowi itu kan sebetulnya sudah janji juga mau datang ke pengadilan dengan membawa ijazah yang aslinya. Tapi begitu dipanggil atau di pengadilan dia tidak pernah mau datang. Saya rasa mohon Pak Jokowi ini jadilah negarawan yang sesungguhnya, yang seperti presiden-presiden sebelumnya. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan ini bisa dituntaskan dengan baik. Terima kasih. Semangat. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tarik. Masih ada. Nih si Incang lagi, Incang. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para YouTuber yang masih melawan kedoliman, dan yang kami banggakan rekan-rekan sahabat seperjuangan semuanya, dan yang kami hormati seluruh rakyat Indonesia yang masih mau berpikir cerdas. Jangan sampai menjadi dungu. Kita tahu bahwa masalah tentang ijazah palsu katanya sudah P21, itu katanya dan katanya. Tapi kita belum tahu P21-nya yang jenis seperti apa. Benarkah semua itu sudah lengkap atau hanya dilengkap-lengkapi aja persyaratannya, ya? Kami mohon kepada seluruh petugas atau seluruh aparat penegak hukum yang berhubungan dengan ijazah palsu, tolong jalanlah sejujur-jujurnya, jangan mengelabui rakyat Indonesia yang sudah sakit, yang sudah susah payah. Kita tahu Indonesia kaya raya, tapi karena banyaknya pengkhianat, termasuk masalahnya yang paling utama adalah si Jokowi itu, ya. Untuk itu, ayo kita bergerak sama-sama. Kita buktikan kalau memang benar-benar P21, kita lihat, ya. Kita lihat sekali lagi. Tunjukkan saja ijazah itu ada nggak yang asli. Jangan dimanipulasi, ya. Tolong para penegak hukum, aparat-aparat semua, jangan manipulasi masalah ini. Karena apa? Kami sebagian besar rakyat Indonesia sudah didolimin. Akhirnya ya, yang jadi pengkhianat-pengkhianat ini karena apa? Kita ini hidup
hanya melaksanakan ujian dan nanti pasti ada kematian di mana kita sudah meninggal diminta pertanggungan jawab. Untuk itu ayo kita maju terus, kita usut tuntas ijazah palsu, jangan sampai kasus ini dialihkan ya. Kita yang paling jelas ijazahnya harus ada dulu, kalau tidak ada itu berarti tidak benar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Mana ijazah? Ini, Cang. Cang. Jangan ngomong. Cang. Berdiri, Cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang hanya ini aja ya, langsung ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolong lihatkan ijazah Pak Jokowi. Kalau benar-benar ada, lihatkan. Kalau tidak, sekarang Jokowi ijazah itu walaupun 1 lembar, Pak, itu sangat berharga bagi kita. Mendapatkan ijazah itu tidak gampang. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan mendapatkan biaya. Sekarang Bapak mempermainkan ijazah. Ijazah itu untuk pekerjaan itu penentuan, Pak. Ijazah, ada ijazah SMA, melamar ke pabrik tidak diterima karena ijazah SD. SMA tidak terima. Sekarang juga ke bapak-bapak pejabat, Bapak Kapolri. Bapak Kapolri kalau tidak ada ijazah, apa mungkin bisa jadi Kapolri? Menteri juga begitu. Apa bisa jadi menteri? Nggak bisa. KPK juga begitu. Kalau tidak ada ijazah, mana bisa? Jadi tolong yang berwajib, usutlah ijazahnya Pak Jokowi itu. Ancam Pak Jokowi itu supaya dia mengeluarkan ada atau tidak. Tidak ada. Tapi kalau saya rasa dia 0 ijazahnya. Jadi untuk pejabat tegas, Pak, turunkan palu untuk ijazah Pak untuk Jokowi. Tahan aja dia. Terima kasih gitu dari saya, kita perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah suara mak-mak ya.